Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan progres UTS kami dengan judul pengembangan aplikasi donasi aksi peduli. Next. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Nurkumala 083, Dias Dewasa Putra 087, Didi Ramadan 088, Adipta Bagaskara 089, dan Fatoni Wahyuning Tias 094. Latar belakang di era digital yang menjadikan hampir seluruh kegiatan berbasis online, aplikasi donasi online juga sangat dibutuhkan untuk menyalurkan bantuan dari masyarakat untuk mereka yang membutuhkan. Aplikasi ini perlu dikembangkan karena dengan aplikasi ini masyarakat dapat melakukan donasi dari rumah. Tidak perlu datang ke pusat donasi atau lain sebagainya. Hal ini sangat membantu untuk pihak yang ingin berdonasi. Namun terhalang jarak ataupun tidak adanya pusat penyaluran donasi terdekat. Kemudian jika bantuan yang dibutuhkan mendesak, seperti bantuan untuk bencana alam, masyarakat dapat langsung menyalurkan bantuannya saat itu juga melalui aplikasi donasi online ini. Di samping itu, jika dibandingkan dengan donasi yang melalui perantara jenisnya, banyak masyarakat yang khawatir apakah donasi akan tersampaikan atau tidak. Selama ini, lembaga pengumpul dan penyalur donasi masih menggunakan cara-cara lama seperti hanya menggunakan sosial media untuk menyebarkan informasi, dan para donatur tidak punya akses untuk melihat apakah donasi yang diberikan sudah disampaikan dengan tetap sasaran atau belum. Lembaga melihat apakah hanya benar-benar mengumpulkan donasi dan melaporkan donasi yang sudah disalurkan menggunakan media sosial saja, tidak punya media resmi dari lembaga. Oleh karena itu, di dalam aplikasi ini, alur dari penyaluran donasi akan dipaparkan secara jelas, beserta dengan bukti bahwa donasi yang diberikan telah disalurkan kepada penerima donasi. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir dengan donasi yang akan salah sasaran, dan akan semakin semangat untuk membantu sesama yang membutuhkan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana memastikan bantuan finansial dan dukungan kebutuhan dasar seperti makanan dan perawatan kesehatan tersedia secara tepat untuk individu atau kelompok yang membutuhkan. 2. Bagaimana meningkatkan tingkat transparansi dalam penggunaan dana donasi untuk membangun kepercayaan antara donatur dan penerima manfaat. 3. Bagaimana menciptakan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial yang sering terlupakan sehingga lebih banyak individu bersedia berpartisipasi dan membantu sesama. 4. Bagaimana memastikan efektivitas dan keberlanjutan bantuan yang diberikan melalui aplikasi. 5. Bagaimana memfasilitasi interaksi langsung dan dukungan emosional antara donatur dan penerima manfaat untuk memperkuat ikatan sosial dan memberikan lebih dari sekedar bantuan finansial. Tujuan penelitian. 1. Meningkatkan efisiensi dan responsivitas pengirim bantuan finansial dan kebutuhan dasar melalui aplikasi donasi. 2. Meningkatkan tingkat transparansi dalam penggunaan dana donasi untuk membangun kepercayaan antara donatur dan penerima manfaat. 3. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah sosial yang sering terlupakan untuk mendukung lebih banyak partisipasi dan membantu sesama. 4. Memastikan efektivitas dan keberlanjutan bantuan yang diberikan melalui aplikasi donasi. 5. Memfasilitasi interaksi langsung dan dukungan emosional antara donatur dan penerima manfaat guna memperkuat ikatan sosial dan menyediakan lebih dari sekedar bantuan finansial. Manfaat penelitian. Penelitian pengembangan aplikasi donasi online memiliki manfaat yang sangat penting dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi. Pertama, aplikasi donasi online memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap bantuan finansial dan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang kesusahan, membantu meringankan beban ekonomi mereka. Kedua, dengan transparansi dalam penggunaan dana. Penelitian semacam ini membantu membangun kepercayaan antara donatur dan penerima manfaat yang pada gilanya dapat meningkatkan tingkat partisipasi dalam donasi. Ketiga, aplikasi ini membantu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial, motivasi lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam membantu sesama dan menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Keempat, penelitian ini berkontribusi pada penggunaan teknologi untuk menjembati kesenjangan sosial dan ekonomi, sehingga masyarakat yang kesusahan memiliki akses yang lebih adil terhadap berbagai bentuk bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, penelitian pengembangan aplikasi donasi online memiliki potensi untuk menciptakan dampak positif yang signifikan dalam upaya membantu mereka yang memerlukan dan memperkuat kata sosial dalam masyarakat. Batasan penelitian.
Batasan penelitian tentang aplikasi donasi online adalah bahwa penelitian ini akan difokuskan pada pengembangan dan evaluasi aplikasi donasi digital yang bertujuan untuk memberikan bantuan finansial dan dukungan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. Penelitian ini akan mempertimbangkan aspek-aspek teknis seperti desain antar muka, keamanan data, dan kecepatan transaksi untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Namun penelitian ini tidak akan membahas masalah hukum dan regulasi yang terkait dengan donasi online, serta tidak akan memasukkan analisis mendalam terkait dengan dampak sosial atau kebijakan publik yang mungkin terkait dengan aplikasi donasi digital ini. Keuangan yang diharapkan. Hasil yang diharapkan dari pengembangan aplikasi donasi online ini adalah menciptakan alat yang efektif dalam memberikan solusi responsif terhadap kesulitan ekonomi dan sosial masyarakat yang berkeluhan. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap bantuan finansial, memastikan pelayanan kebutuhan dasar seperti makanan dan perawatan kesehatan, serta memberikan kesempatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dengan demikian, hasil yang diharapkan adalah terciptanya sistem yang dapat meringankan beban ekonomi mereka yang kesusahan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, aplikasi ini diharapkan akan membangun kepercayaan dan ikatan sosial antara donatur dan penerima manfaat. Fungsionalitas. Aplikasi yang kami buat adalah platform untuk membantu kontribusi finansial, di mana pengguna dapat memberikan sumbangan secara mudah dan aman untuk mendukung berbagai tujuan dan inisiatif. Di mana terdapat pendaftaran donatur, di mana donatur dapat mendaftarkan diri mereka melalui aplikasi dengan mengisi rincian pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Donatur juga memiliki opsi untuk membuat akun dengan kata sandi yang aman dan mudah diingat. Pendaftaran penerima donasi dapat melakukan pendaftaran di aplikasi dengan mengisi informasi pribadi. Selanjutnya, penerima donasi memiliki kesempatan untuk membuatkan profil yang mencakup informasi tentang diri mereka dan kebutuhan donasi yang mereka butuhkan. Pengumpulan donasi yaitu daftar penerima donasi yang terdaftar dalam aplikasi dan dapat dilihat oleh donatur. Donatur diberikan juga kewenangan untuk memilih penerima donasi yang ingin mereka bantu. Pelacakan donasi. Donatur memiliki fasilitas untuk melacak donasi yang telah mereka berikan dan melihat bagaimana penggunaan donasi tersebut. Penerima donasi juga memiliki kemampuan untuk melacak donasi yang telah mereka terima dan mengetahui identitas para donatur yang memberikan sumbangan. Kemudian pemberitahuan, aplikasi memiliki kapabilitas untuk memberikan pemberitahuan kepada donatur dan penerima donasi mengenai status donasi yang mereka lakukan. Pemberitahuan juga akan diberikan oleh aplikasi kepada donatur dan penerima donasi mengenai kegiatan atau acara yang berkaitan dengan donasi. Laporan donasi, aplikasi dapat menghasilkan laporan yang mencakup informasi mengenai donasi yang telah diterima oleh penerima donasi serta penggunaannya. Demikian pula, aplikasi juga akan berkemampuan untuk menghasilkan laporan yang berisi detail tentang donasi yang diberikan oleh para donatur. Keamanan aplikasi diharuskan memiliki sistem keamanan yang solid guna menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang berkaitan dengan donatur dan penerima donasi. Kebutuhan. Kebutuhan terhadap aplikasi donasi online adalah hasil dari pengamatan mendalam terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat. Di tengah perubahan zaman dan teknologi, kebutuhan untuk sebuah platform digital yang memungkinkan individu, komunitas, dan organisasi untuk memberikan dan menerima bantuan finansial serta dukungan menjadi semakin penting. Kebutuhan ini timbul dari kesadaran akan kekompleksitasan permasalahan sosial, termasuk kesulitan ekonomi, ketidaksetaraan akses, serta kondisi sosial yang memerlukan perhatian lebih besar. Aplikasi donasi online diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efisien, transparan, dan terjangkau untuk menghubungkan para donatur dengan mereka yang membutuhkan, serta meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membantu sesama. Penelitian terdahulu, aplikasi donasi berbasis mobile memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Aplikasi donasi online memungkinkan donatur untuk memberikan bantuan berupa barang seperti pakaian, makanan, dan obat-obatan selain uang secara lebih efisien. Selain itu, aplikasi donasi online juga memfasilitasi para driver untuk mengantarkan barang dan donasi dari lokasi donor ke tujuan dengan lebih mudah dan terorganisir. Dengan kemudian akses melalui perangkat mobil yang sangat umum digunakan di masyarakat Indonesia, aplikasi donasi semacam ini dapat meningkatkan partisipasi dalam aksi sosial untuk memberikan solusi praktis dan mengatasi bencana alam. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak ini adalah proses yang digunakan oleh para profesional pengembangan perangkat lunak untuk memahami, mendokumentasikan, dan menganalisis kebutuhan yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak yang akan dibangun. Tujuan dari analisis kebutuhan adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan akan memenuhi kebutuhan pengguna
memangku kepentingan dan tujuan bisnis yang ada. Dengan demikian, teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pangkat lunak yang dihasilkan akan memberikan solusi yang efektif dan relevan sesuai dengan tuntutan dan ekspektasi yang ada. Berikutnya, teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Metode analisis kebutuhan dengan menggunakan survei kuesioner melibatkan penggunaan kuesioner yang diberikan kepada responden untuk mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan atau preferensi pengguna. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menggali data ini secara tertulis, dan data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan yang ada. Proses analisis kuesioner ini melibatkan metode statistik seperti perhitungan frekuensi atau analisis deskriptif untuk merangkum dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dari survei tersebut. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengumpulkan data tentang kebutuhan atau preferensi pengguna dalam skala yang besar. Metode ini cocok digunakan dalam proyek-proyek yang melibatkan banyak responden dan memerlukan data yang dapat dihitung dan diolah secara statistik. Yang berikutnya, teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Metode analisis kebutuhan melalui wawancara melibatkan interaksi langsung antara analisis kebutuhan dan individu atau kelompok yang terlibat dalam proyek. Dalam proses ini, analisis mengajukan sejumlah pertanyaan, baik yang sudah terstruktur maupun tidak terstruktur, kepada responden untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan mereka. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui komunikasi telepon atau video konferensi. Data yang terkumpul dari wawancara kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan yang relevan. Analisis wawancara memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap tanggapan dan pemikiran responden. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna. Metode ini cocok digunakan pada proyek-proyek yang memerlukan pemahaman kualitatif yang mendalam. Next. Berikutnya, teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Merupakan analisis sistem atau pengembang perangkat lunak secara langsung mengamati dan memperhatikan pengguna, proses bisnis, atau lingkungan kerja yang terlibat dalam suatu proyek. Melalui observasi ini, mengumpulkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengguna sebenarnya berinteraksi dengan sistem atau proses yang ada. Dengan melihat secara langsung, observasi memberikan pemahaman yang lebih kaya dan konstekstual tentang kebutuhan pengguna yang menjadi dasar untuk merancang solusi perangkat lunak yang lebih sesuai dan efektif. Tujuan dari analisis kebutuhan dengan observasi adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pengguna sebenarnya berinteraksi dengan sistem. Dengan observasi, tim pengembang perangkat lunak dapat mengamati dan merekam secara langsung tindakan, perilaku, dan pola penggunaan yang terjadi dalam lingkungan yang relevan. Dan yang keempat, teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Metode ini melibatkan pemeriksaan dokumen yang relevan untuk mengenali kebutuhan yang telah tercatat. Dokumen tersebut bisa berupa laporan, kebijakan, aturan, atau catatan lain yang berhubungan dengan sistem atau proses yang sedang diuji. Para analis membaca dan mengevaluasi dokumen tersebut guna mengenali kebutuhan yang tersurat atau tersirat di dalamnya. Proses analisis dokumen ini mencakup pemahaman akan konteks dan isi dokumen yang relevan dengan proyek yang tengah dikerjakan. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan yang telah terekam dalam dokumen tertentu. Hal ini membantu dalam memahami situasi dan lingkungan di mana sistem atau proses beroperasi. Dengan pemahaman ini, tim proyek dapat lebih baik mengintegrasikan kebutuhan yang ada dengan lingkungan yang sesuai. Metode ini terutama bermanfaat untuk proyek-proyek yang harus mengikuti pedoman atau regulasi tertentu. Metode perancangan aplikasi. Agile Software Development adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memiliki berbagai prinsip pengembangan yang mudah beradaptasi dengan berbagai bentuk perubahan yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Dalam Agile Software Development, interaksi dalam personel lebih penting daripada proses dan alat. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak, dan sikap tanggap terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. 1. Meet and Planning merupakan sesi awal dari siklus Agile Software Development. Pada masa pertemuan ini akan terjadi pembahasan masalah dan hal-hal apa saja yang perlu dikerjakan dalam satu siklus ke depan. Berikutnya, Design merupakan sesi berikut yang akan menghasilkan sebuah hasil jelas yang menjadikan sebuah vision dari impian dari dev team yang sesuai dengan kebutuhan PO dan usernya. Ketiga, kode dan tes. Proses testing merupakan proses yang menentukan tujuan dari hasil apa yang ingin dev team capai dalam pengembangan software pada siklus tersebut. Sedangkan coding adalah masa bergeraknya kita menuju tujuan yang sudah ditentukan dengan
pengimplementasian komponen dari software. Berikutnya rilis. Setelah sukses mencapai hasil yang diinginkan, saatnya kesuksesan tersebut dibagikan kepada orang-orang di sekitar. Pendeployan merupakan sesi di mana hasil kerja keras dapat diperiksa langsung oleh PO maupun user-user yang akan menggunakan software tersebut nantinya. Dan yang berikutnya feedback, masa akhir siklus atau awal siklus berikutnya. Masa di mana hal baru dapat dipelajari dari komentar dan masukan dari user. Masa-masa persiapan bertemu kembali kedua belah sisi atau berpisah. Next. Berikutnya pemodelan sistem. Pemodelan sistem pada perangkat lunak adalah proses pembuatan representasi abstrak dari suatu sistem perangkat lunak yang akan dibangun atau yang sudah ada. Representasi ini digunakan untuk menggambarkan komponen-komponen sistem, interaksi antara komponen-komponen tersebut, serta perilaku sistem secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk membantu pemahaman, analisis, perencanaan, dan perancangan sistem perangkat lunak sebelum tahap implementasi. Model-model ini dapat berupa diagram, catatan teks, atau representasi lainnya yang membantu dalam menggambarkan aspek-aspek kunci dari sistem perangkat lunak, seperti fungsionalitas, struktur data, aliran informasi, dan antarmuka pengguna. DFD. DFD adalah diagram yang menggambarkan aliran data dari suatu proses dan sering disebut sebagai sistem informasi. Diagram aliran data juga memberikan informasi tentang suatu input dan suatu output dari setiap entitas, serta proses itu sendiri. Diagram aliran data juga tidak memiliki kendali atas alirannya, sehingga tidak ada aturan untuk keputusan atau iterasi. Format representasinya adalah format data flow diagram, dengan menggunakan skema yang lebih spesifik. Menurut Kenneth Kozar, DFD sendiri berperan sebagai jembatan antara penyedia atau penggunaan dengan sistem. Diagram aliran data berbeda dengan UML atau Unified Modeling Language. Dalam hal ini, perbedaan mendasar antara kedua skema terletak pada tujuan memberikan aliran dan informasi yang dikandungnya. Berikutnya, diagram konteks. Diagram konteks adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodelan. Hal ini termasuk hubungan dengan entitas-entitas di luar sistem itu sendiri, seperti sistem, kelompok organisasi, penyimpanan data eksternal lain. Dalam konteks sering disebut Diagram konteks sering disebut juga dengan level 0 dan menjadi penentu utama pada sebuah sistem yang dimodelkan dalam data flow diagram. Namun untuk membangun suatu sistem DFD utuh masih dibutuhkan dua level lanjutan, yaitu level 1 yang bertujuan memecah sistem menjadi lebih kecil, serta level 2 yang bertujuan untuk membuat rincian dari sistem yang akan dibuat. Berikutnya, konsep perancangan database. Database atau sistem basis data adalah kumpulan informasi yang tersimpan secara terstruktur di komputer, memudahkan pengambilan dan pengolahan informasi. Data adalah fakta mentah ya tentang objek, dan informasi adalah data yang diolah memberikan pemahaman lebih lanjut. Model basis data yang umum adalah model relasional yang menggunakan tabel untuk mewakili informasi dan hubungan antar tabel. Tujuan perancangan database adalah memenuhi kebutuhan penyimpanan data, menghilangkan redundansi, dan memastikan akses mudah. Ini juga mencakup membangun integritas data, mengoptimalkan kinerja sistem, dan menjaga keamanan data. Perancangan database memastikan bahwa data sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan sebelum pembangunan basis data. Peran perancangan database mencakup definisi struktur database, desain skema sesuai kebutuhan, integrasi data, memastikan konsistensi, mengoptimalkan kinerja, dan merancang antarmuka pengguna untuk akses data. Perancangan database penting untuk memastikan basis data bisa fleksibel, berkembang seiring perkembangan organisasi, dan memenuhi kebutuhan pengguna. ERD, CDM, dan PDM adalah konsep-konsep yang dalam manajemen basis data yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan mengorganisasi struktur data. Ketiga, konsep ini memainkan peran yang berbeda dalam siklus pengembangan basis data pada tahapan yang berbeda. Siklus pengembangan basis data dimulai dengan CDM yang membantu mengidentifikasi entitas utama, atribut, dan relasi dalam basis data. CDM menjadi dasar untuk mengembangkan PDM yang menguraikan struktur fisik basis data seperti tabel, indeks, dan jenis data. ERD tetap relevan sepanjang proses untuk memvisualisasikan relasi antar entitas dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, ketiga konsep-konsep tersebut berkolaborasi dalam tahap perencanaan, perancangan, dan implementasi untuk menghasilkan basis data yang efisien dan efektif. Analisa kebutuhan sistem dengan teknik analisis kebutuhan perangkat lunak.
Implementasi analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Dalam hal ini, setelah mendapatkan data hasil survei kuesioner yang telah divalidasi dan diklarifikasi, kami melakukan analisis data, dokumentasi hasil, serta pengambilan keputusan sebagai berikut. Analisis data. Berdasarkan hasil survei terhadap 50 responden mengenai aplikasi donasi, kita dapat menyimpulkan beberapa temuan yang relevan. Pertama, mayoritas responden adalah pria, dengan 32 responden dan berusia antara 18 hingga 24 tahun dengan 19 responden. Selain itu, sebagian besar dari mereka, 40 responden, pernah menggunakan aplikasi donasi sebelumnya. Dalam kategori aplikasi donasi yang pernah digunakan, Aksi Peduli, Kitabisa.com, dan Indorelawan adalah yang paling populer. Alasan utama yang mendorong responden untuk menggunakan aplikasi donasi adalah transparansi penggunaan dana dan kemudahan penggunaan serta aksesibilitas. Selain itu, banyak dari mereka menggunakan aplikasi donasi beberapa kali dalam sebulan dengan mayoritas responden berdonasi kurang dari 1 kali. Lebih dari setengah responden lebih suka memberikan donasi 1 kali daripada berlangganan secara rutin. Hal ini mungkin mencerminkan preferensi mereka untuk berdonasi secara fleksibel. Hampir semua responden sering berdonasi untuk tujuan tertentu seperti bencana alam, amal, kesehatan, atau pendidikan. Sebagian besar responden menyatakan puas atau sangat puas dengan pengalaman menggunakan aplikasi donasi saat ini. Namun 30 responden menyebutkan bahwa mereka ingin melihat fitur-fitur khusus yang saat ini belum ada dalam aplikasi donasi yang mereka gunakan. Sebagian besar responden menginginkan fitur-fitur seperti notifikasi, lewat donasi, atau pengingat pembayaran dalam aplikasi donasi. Selain itu, keamanan data pribadi sangat penting bagi mayoritas responden, menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi yang aman adalah hal yang mereka nilai tinggi. Terakhir, dalam hal layanan pelanggan, mayoritas responden memberikan penilaian positif dengan 22 responden menyatakan sangat baik, dan hampir semua responden bersedia berbagi pengalaman menggunakan aplikasi donasi dengan teman atau keluarga, menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman mereka dengan aplikasi donasi yang mereka gunakan. Berikut adalah dokumentasi hasil. Next. Pengambilan keputusan. Sebagian besar responden pernah menggunakan aplikasi donasi sebelumnya. Dengan Kitabisa.com menjadi aplikasi yang paling populer. Hal ini menunjukkan bahwa Kitabisa.com memiliki kepercayaan dan reputasi yang baik di antara responden. Perusahaan dapat memperkuat kehadiran dan kepuasan pengguna dengan terus meningkatkan kualitas layanan. Kelebihan yang paling dihargai oleh responden adalah kemudahan penggunaan dan aksesibilitas, diikuti oleh transparansi penggunaan dana. Ini menunjukkan pentingnya desain antarmuka yang intuitif dan transparansi dalam penggunaan dan pengelolaan data. Berikutnya, frekuensi penggunaan aplikasi donasi cenderung beragam, tetapi mayoritas responden menggunakannya lebih dari 5 kali sebulan. Menggunakannya kurang dari 5 kali sebulan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan fitur yang mendorong partisipasi dan donasi yang lebih sering. Sebagian besar responden sering berdonasi untuk tujuan tertentu, menunjukkan bahwa aplikasi donasi perlu menyediakan informasi dan proyek yang relevan dengan minat dan kepedulian pengguna. Kemudian fitur khusus yang diharapkan oleh responden perlu dipertimbangkan dalam pengembangan aplikasi donasi. Notifikasi, riwayat donasi, dan pengingat pembayaran adalah beberapa fitur yang diminati oleh responden. Kemudian keamanan data pribadi sangat penting bagi responden. Oleh karena itu, aplikasi donasi harus mengutamakan keamanan data dan memberikan jaminan kepada pengguna mengenai privasi mereka. Berikutnya, layanan pelanggan yang baik merupakan faktor penting dalam kepuasan pengguna aplikasi donasi. Melalui peningkatan layanan pelanggan, aplikasi dapat meningkatkan tingkat kepuasan dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pengguna. Mayoritas responden bersedia berbagi pengalaman menggunakan aplikasi donasi dengan teman atau keluarga. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran dan popularitas aplikasi. Implementasi analisis kebutuhan dengan wawancara. Analisis data. Dalam wawancara ini, kami mengambil 3 sampel jawaban narasumber mengenai aplikasi Aksi Peduli. Hasil analisis dari 3 narasumber menunjukkan bahwa kesemuanya telah memiliki pengalaman menggunakan aplikasi donasi sebelumnya, bahkan telah menggunakan beberapa aplikasi donasi yang berbeda. Motivasi mereka untuk menggunakan aplikasi donasi adalah untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, terutama dalam konteks pendidikan, anak-anak,
dan bantuan kemanusiaan yang mencerminkan tingkat keadilan sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Mereka menggunakan aplikasi dan secara cukup teratur, menunjukkan komitmen untuk berkontribusi pada tujuan amal. Narasumber lebih suka memberikan donasi satu kali untuk proyek-proyek tertentu, tapi juga membuka diri untuk beranggaran secara rutin, menunjukkan fleksibilitas dalam pendekatan mendukung mereka. Dan itu narasumber sering berdonasi untuk tujuan tertentu, terutama dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, bencana alam, mengindikasikan minat mereka dalam isu sosial mendukung. Meskipun memberikan penilaian positif terhadap pelayanan langkah secara umum, narasumber mengindikasikan bahwa waktu respon kadang-kadang bisa lebih baik. Mereka juga memberikan saran untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan pengguna antarmuka aplikasi yang menarik. Narasumber bersedia berbagi pengalaman positif mereka dengan teman dan keluarga yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam donasi secara keseluruhan. Next. Berikut adalah dokumentasi hasil dari wawancara pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pertama yaitu pertama perbaikan notifikasi dan pengingat pembayaran, lalu transparansi dana, meningkatkan keamanan data pribadi, meningkatkan respon layanan pelanggan, peningkatan antarmuka pengguna yang lebih intuitif, menambahkan opsi berlangganan yang jelas, dan pengembangan pengalaman berbagi. Dengan menerapkan perbaikan-perbaikan ini, kami berharap aplikasi Aksi Peduli akan menjadi lebih menarik, efisien, dan mendukung pencapaian tujuan amal yang lebih besar. Ini akan membantu meningkatkan kepuasan pengguna dan mendorong lebih banyak orang untuk berdonasi. Next. Selanjutnya, implementasi analisis kebutuhan dengan observasi. Selama observasi, kami mencatat beberapa masalah, kebutuhan, dan potensi perbaikan berikut. Masalah pertama, keluhan pengguna terkait proses pembayaran, lalu laporan kegiatan donasi kurang jelas, selanjutnya kurangnya opsi pembayaran. Next. Dan kebutuhan peningkatan fitur pencarian, pembaruan antarmuka pengguna, notifikasi real time, dan potensi perbaikannya yaitu meningkatkan deskripsi proyek, lalu program loyalty, pengembangan aplikasi seluler, dan edukasi donatur. Berikut dokumentasi hasil dan pengambilan keputusan. Berdasarkan data observasi yang telah didapatkan, terdapat beberapa keputusan yang dapat diambil terkait kebutuhan pengguna aplikasi donasi online. Pada perancangan fitur, kita harus melakukan pembaruan proses pembayaran, peningkatan laporan kegiatan, pengembangan pilihan, serta peningkatan fitur pencarian. Pada perbaikan proses, kita harus melakukan pembayaran antarmuka pengguna atau UI, serta implementasi notifikasi real time. Solusi dalam perangkat lunak yaitu pengembangan aplikasi mobile, dan peningkatan keterlibatan donatur, satu menambahkan program loyalitas dan edukasi donatur. Next. Implementasi analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Pada saat melakukan analisis dokumen, kita menemukan beberapa kekurangan serta solusi yang dapat kita gunakan dalam membangun aplikasi agar dapat menjadi lebih baik dan nyaman. Dalam proses analisis dokumen, seringkali kita menemukan kekurangan dan fitur-fitur atau aspek tertentu dari suatu produk atau layanan. Oleh karena itu, berdasarkan temuan, kita merumuskan solusi-solusi berikut yang dapat digunakan dalam membangun aplikasi agar menjadi lebih baik. Yang pertama itu penambahan fitur penting, kedua peningkatan pengalaman pengguna, tiga perbaikan dalam layanan pelanggan, keempat pengujian dan pemantauan secara rutin. Nah, integrasi kesenjangan. Setelah dilakukan analisis, dapat mengidentifikasi apa saja kekurangan dan kelebihan antara aplikasi yang kita buat dengan aplikasi sejenis lainnya. Di antaranya, itu pertama kekurangan, fitur aplikasi yang kita buat memiliki kekurangan yang termasuk kurang lengkap di bagian fitur pada aplikasi. Lalu interface, kekurangan lain yang terungkap dalam analisis dokumen adalah ketidakcocokan tampilan antarmuka UI dengan tren desain terbaru dan perkembangan teknologi. Dan kelebihannya adalah pertama layanan pelanggan. Kelebihan yang mencolok dalam layanan penggunaan yang soroti dalam analisis. Rancangan sistem model agile. Dalam pengembangan aplikasi donasi online, kami mengambil metode agile sebagai pendekatan utama kami. Proses ini memberikan kami kerangka kerja yang responsif dan fleksibel untuk menghadapi perubahan dan kebutuhan pengguna sepanjang perjalanan pengembangan aplikasi. Rancangan sistem dan skenario penerapannya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan proyek, lalu membuat user story, selanjutnya sprint planning dan pengembangan dan pengujian. Sprint, lalu sprint berikutnya, pengujian akhir, peluncuran, atau pemeliharaan dan perbaikan. Dalam semua langkah ini, tujuan kami adalah memastikan bahwa aplikasi dan sarana yang kami kembangkan dapat memberikan solusi yang efektif dan relevan untuk pengguna. Dengan pendekatan agile, kami dapat secara efisien merespon perubahan dan memastikan bahwa aplikasi tersebut memenuhi standar kualitas yang tinggi.
Itu adalah contoh program sprint. Itu adalah pengumpulan data diagram. Pengaturan sistem APC pada data diagram di atas, karena mengirim data penggalang dana mereka buat database. Otomatis juga mengirim informasi yang diberi informasi mereka di semacam penggalang dana yang sudah dibuat dari masing-masing kontennya. Hal itu proses informasi terjadi dan menghasilkan satu data dalam bentuk laporan dan dikirimkan admin dan pembayaran. Admin otomatis mendapatkan laporan yang berkali dimasuk dan sampaikan. Admin juga dapat mengakses laporan yang ada, sementara bagian pembayaran mendapatkan data total yang akan dibayar dan mengirim informasi pembayaran tersebut untuk pengecekan data bersangkutan akan lebih sempurna. Pengaturan diagram konteks. Diagram konteks yaitu sebagian dari alur dan dari aplikasi donasi online. Jika dilihat dari sistem informasi pengelolaan dana itu menjadi akses program kepada pengguna, user atau donatur. Setelah itu donatur mengumpulkan donasi yang akan dilakukan dan memberikannya kepada sistem informasi pengelolaan dana dengan donatur yang melakukan donasi, maka juga mengirimkan pesan kepada admin berupa informasi donasi sebagai notifikasi bahwa adanya donasi yang dilakukan. Dan admin juga yang mengatur dan menunjukkan data program donasi apakah yang akan diadakan. Next. Berikut adalah EFC ini. Next. ERC adalah donasi online. Pilih terdapat 6 entitas sama lunak dari pembayaran item menerima donasi donasi. Setiap entitas memiliki atribut sendiri yang memiliki primary masing-masing. Dalam ERC ini adalah entitas lima yang tergantung pada entitas pilihan. Mungkin tentang hubungan antara pengguna donasi dan pembayaran. Memikir kita memang hubungan dengan ini. Ini berarti bahwa pengguna dapat terhubung ke banyak donasi dan banyak pembayaran. Sebaliknya, donasi juga terhubung ke banyak pengguna dan banyak pembayaran, dan pembayaran dapat terhubung ke banyak pengguna dan banyak donasi. Sementara itu, entitas donasi memiliki item yang dapat berupa uang atau barang. Ini mencerminkan sebuah donasi yang dapat berupa sumbangan finansial atau bantuan dalam bentuk barang fisik. Samping itu, ketika seorang pengguna melakukan pembayaran tersebut akan dialokasikan ke penerima donasi yang sesuai. Dengan demikian, ERC yang mencerminkan alur dana berguna merupakan donasi melalui donasi sehingga mencapai penerima donasi yang fisik. Next. Panjangan database konseptual data model. Next. Negarakan beras menerima dalam algoritma berada di tabel donasi dan bertanya. Tabel donasi ID donasi berada pada tabel item dan tabel rannya. Lalu tabel rannya berrelasi dengan tabel pembayaran. Dengan tabel pembayaran ID pembayaran berada pada tabel diterima. Tabel diterima merupakan tabel yang terbuat karena hubungan antara tabel pembayaran dan tabel penerima donasi seperti dan aktif. Sama seperti tabel kampanye untuk tabel yang dibuat karena ini antara tabel yaitu tabel donasi, tabel pembayaran dan tabel sendiri. Rancangan PTM kami. Next. PTM untuk aplikasi donasi menggunakan itikat dan hubungan untuk data info itu akun, item, donasi, penerima, pembayaran. Dengan satu akun dan mereka dapat membuat banyak donasi terkait dengan akun yang kira-kira dengan yang dan donasi memiliki dengan satu pengguna untuk angka sistem pembayaran ini sebagai penerima donasi. Program ini memiliki perangkat dasar yang efisien untuk mengolah data aplikasi donasi, memberikan penginginan informasi terkait donasi akun, item, pembayaran, dan kampanye dengan baik.
Selanjutnya merupakan desain antarmuka dari proyek kami. Next. Yang pertama ada halaman login dan sign up. Di halaman login, pengguna akan disuruh memasukkan username dan password. Dan apabila tidak punya akun, maka bisa mengklik sign up untuk memasukkan nama, alamat, username, dan password. Lalu klik continue, terdapat alert berhasil, lalu masuk ke menu aplikasi. Next. Pada halaman beranda ini menampilkan beberapa fitur dari aplikasi donasi, di antaranya donasi pilihan, donasi berkala, donasi barang, dan pada beranda juga terdapat menu pilihan seperti kolom pencarian program, kampanye, dan akun yang bisa kita gunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Next. Pada fitur pencarian program, kita bisa mencari program donasi apa saja yang sedang aktif dan dapat kita pilih. Kita bisa menggunakannya dengan cara menekan kolom pencarian dan mengetik program apa yang kita donasikan. Next. Lalu ini jika diklik pada halaman beranda, setelah kita menekan fitur donasi pilihan, maka akan muncul halaman ini di mana kita dapat memilih dalam rangka apa donasi yang akan kita lakukan. Dan kita bisa memilih salah satu di antaranya dalam satu waktu. Setelah kita memilih, halaman akan menampilkan beberapa program yang sedang berjalan dari program yang kita pilih sebelumnya. Dan kita juga dapat memilih mana yang kita inginkan. Kemudian setelah kita memilih program donasi yang diinginkan, akan ada tombol bertuliskan donasi yang berfungsi agar kita dapat melakukan donasi. Setelah mengklik tombol tersebut, kita dapat mengisi nominal uang yang akan kita donasikan. Dan setelah sudah selesai semua, maka tekan tombol simpan donasi akan muncul pemberitahuan bahwa donasi telah berhasil dilakukan. Juga terdapat fitur berbagi, yaitu memiliki fungsi agar kita dapat membagikan program donasi yang kita inginkan kepada teman, keluarga, dan bahkan media sosial. Oke, next. Pada fitur donasi berkala, kita dapat melakukan donasi di mana kita dapat menentukan frekuensi donasi seperti mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Pada fitur ini, jika kita mengisi semua informasi sesuai dengan preferensi kita, maka cara kerjanya adalah jumlah nominal donasi yang kita isi akan dilakukan secara berulang sesuai dengan frekuensi yang kita tentukan. Dan donasi tersebut akan terus berlanjut hingga mencapai batas waktu yang kita tentukan pula. Next. Pada fitur donasi barang, kita dapat mendonasikan barang yang kita miliki. Kita dapat menentukan sendiri barang yang akan kita donasikan dengan menginputkan jenis barang, tanggal pengambilan, dan tanggal pengiriman. Next. Pada menu kampanye kita dapat menggunakannya untuk membuat donasi kita sendiri. Di sini kita memulai program donasi tersebut dengan mengisi informasi seperti nama donasi, jumlah donasi, jenis donasi, dan deskripsi donasi. Lalu klik buat. Penggalangan donasi ini berguna agar orang lain mengetahui bahwa ada yang membutuhkan bantuan. Teks. Pada halaman profil, kita dapat melihat informasi pengguna seperti nama, email, dan alamat. Di halaman profil, kita juga akan menemukan beberapa fitur tambahan seperti riwayat donasi, pengaturan, bantuan, syarat dan ketentuan, dan informasi tentang aplikasi. Pada fitur riwayat donasi, berfungsi agar kita dapat melihat daftar donasi yang telah kita lakukan pada program donasi ini sebelumnya. Ini memungkinkan kita untuk melacak dan memantau donasi yang telah kita kontribusikan. Oke, next. Pada fitur pengaturan terdapat 3 submenu lagi, yaitu pengaturan profil, pengaturan akun, dan hapus akun. Lalu pada fitur bantuan berguna untuk para pengguna jika ingin menanyakan pertanyaan seputar donasi dan aplikasi. Terdapat juga pilihan yaitu kunjungi help center untuk bertanya kepada help centernya langsung dan hubungi via email jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan melalui email. Dan juga terdapat alamat di mana yayasan dari aplikasi ini berada. Next.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.